Salam. Selamat malam. Salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita malam ini. Segera kita sambut pemberitaan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja tentang studi Yusuf. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Ya. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Terus? Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, yang anak yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya kita akan menyimak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut, dimulai dari anak yang sulung, yaitu Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yaitu 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Amin. Kita masih memperhatikan tentang kesukaran Yusuf. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Kejadian 37. Kemudian fase yang kedua, pada saat Yusuf tinggal di rumah Potifar, Kejadian 39. Fase yang ketiga, ketika Yusuf berada di dalam penjara, Kejadian 40. Amin. Kita masih berada pada fase yang kedua, yaitu Yusuf di rumah Potifar. Kita masih berada pada fase yang kedua, yaitu Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf di rumah Potifar. Ya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya itu. Ya. Dan ia boleh melayani dia. Ia boleh melayani dia. Terus Kepada Yusuf diberikannya kuasa Ya. atas rumahnya. kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. Terus Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. iya. Terus Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya. Iya. Dan atas segala miliknya kepada Yusuf. dulu ya. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu Iya. kepada Yusuf. Iya. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Puji Tuhan. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, maka Tuhan memberkati Potifar dengan berkat yang luar biasa. Amin. Berkat Tuhan ada atas segala milik Potifar, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Berkat Tuhan ada atas segala milik Potifar, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Berarti jika pengajaran mempelai dibiarkan turut campur dalam urusan rumah tangga dan kehidupan nikah, maka firman Allah, yaitu hikmat surgawi yang mengatur semuanya, sehingga berkat Tuhan yang besar ada atas milik kita sekaliannya. Amin. Jika pengajaran mempelai dibiarkan turut campur dalam urusan rumah tangga dan kehidupan nikah, yaitu hubungan intim dengan Tuhan, maka firman Allah itu sendiri, yaitu hikmat surgawi yang mengatur semuanya, sehingga berkat Tuhan yang besar ada atas milik kita sekaliannya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Pendeknya, rumah dan ladang diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Pendeknya, rumah dan ladang diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Strip pertama, rumah, menunjuk nikah yang diberkati. Rumah menunjuk nikah yang diberkati. Tandanya ada suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan.
disebut dengan hubungan intim antara sidang jemaat dengan Kristus sebagai kepala gereja. Ada tandanya, ada suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin saudaraku. Atau hubungan intim dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah yang disebut nikah suci. Ada hubungan intim. Ada hubungan nikah suci dengan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian ladang. Menunjuk ibadah pelayanan yang diberkati Tuhan. Ladang menunjuk ibadah pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Tandanya ada sukacita dan sorak-sorai kemenangan. Tandanya ada sukacita dan sorak-sorai kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Yusuf adalah gambaran dari pengajaran mempelai yang harus dipikul oleh para imam dan yang harus diikuti oleh gereja Tuhan, sidang jemaat. Bagaikan tabut perjanjian yang dipikul oleh para imam yang memang suku Lewi, sehingga gereja Tuhan diberkati dengan luar biasa. Diberkati dengan berkat yang besar dari Allah, dari surga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10, ayat 11 sampai dengan ayat 12 terlebih dahulu. Boleh pembacaan ayat 10 cepat. Demikian firman Tuhan. Ya, 11 sampai 12 dimulai dari ayat 10. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Iya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, Ya. ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Ya. Gat itu. Perhatikan 11-12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom. Terus? Orang Gat itu. Iya. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom. Iya, dan Tuhan seisinya. memberkati Obed-Edom dan seisi segala miliknya. Terus? Diberitahukanlah kepada Raja Daud. Ya, demikian, ya, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom Iya. dan segala yang ada padanya. Iya. Oleh karena tabut Allah itu. iya. Terus? Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Puji Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom. Maka Tuhan memberkati Obed-Edom dengan seisi rumahnya atau segala miliknya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Maka Tuhan memberkati Obed-Edom dan segala miliknya. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya di atas tadi saya katakan, biarlah kiranya pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel turut campur di dalam hal mengurusi segala milik kita, baik yang ada di rumah, baik yang ada di ladang, supaya kehidupan kita diberkati dengan berkat yang luar biasa. Amin. Demikian halnya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Selama itu pula Tuhan memberkati rumah Obed-Edom. Tuhan memberkati segala milik Obed-Edom dengan berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tabut perjanjian terdiri dari 2 bagian. Tabut perjanjian terdiri dari 2 bagian. 1, peti dari tabut itu, peti. 2, tutup pendamaian. Tabut perjanjian terdiri dari 2 bagian. 1, peti. 2, tutup pendamaian. Strip pertama, peti menunjuk gereja Tuhan. Peti menunjuk gereja Tuhan yang sempurna. Ya. Atau mempelai wanita Tuhan. Strip yang kedua, tutup pendamaian dengan 2 kerub di atasnya. Tutup pendamaian dengan 2 kerub di atasnya menunjuk Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus. Tutup pendamaian dengan 2 kerub di atasnya menunjuk Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tutup pendamaian sama dengan Yesus anak Allah. Kerub dalam kurung pertama sama dengan Allah Bapa. Kerub strip yang tutup pendamaian sama dengan Yesus anak Allah. Kemudian kerub dalam kurung pertama sama dengan Allah Bapa. Kemudian kerub dalam kurung kedua sama dengan Allah Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Kita membaca 2 Samuel 6 ayat yang kedua. 2 Samuel 6 ayat 2. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baali Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, Ya. untuk mengangkut dari sana tabut Allah, Ya. yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam, yang bertahta di atas kerubin. Iya, puji Tuhan. Arti rohani dari tabut perjanjian ialah, arti rohani dari tabut perjanjian ialah 1. Tahta Allah. 2. Hubungan nikah. Arti rohani dari tabut perjanjian ialah 1. Tahta Allah. 2. Hubungan nikah. Amin. Puji Tuhan. Strip pertama tahta Allah menunjuk ibadah pelayanan. Tata Allah menunjuk ibadah pelayanan. Saudaraku, ibadah pelayanan ini adalah tata Allah. Di tengah-tengah ibadah ini Allah berhadirat. Kemudian dalam nas yang lain berkata, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di tengah-tengahnya Tuhan ada. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kehidupan kita ini menjadi tahtanya Allah, karena kita senantiasa mengikuti geraknya firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Puji Tuhan. Amin. Kemudian strip yang kedua, hubungan nikah. Hubungan nikah berarti hubungan antara Kristus sebagai mempelai pria surga dengan gereja Tuhan sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Puji Tuhan. Hubungan nikah berarti hubungan antara Kristus sebagai mempelai pria surga dengan gereja Tuhan sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Hubungan itu berdasarkan kasih agape. Amin. Kesimpulannya, memikul tabut sama artinya memperhatikan 2 perkara besar. Memikul tabut atau mengikuti firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel sama dengan memperhatikan 2 perkara besar, yaitu ibadah dan nikah. Yaitu ibadah atau tata dan nikah atau hubungan intim antara Kristus dan jemaat, di mana kedua-duanya adalah disebut dengan rahasia besar. Amin. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, memikul tabut atau mengikuti firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel sama artinya memperhatikan 2 perkara besar, yaitu ibadah dan nikah, di mana kedua-duanya adalah rahasia besar. Kedua-duanya itu merupakan rahasia besar. Amin. Nikah, ibadah dan nikah itu merupakan rahasia besar. Ini yang harus kita pikul, seperti imam-imam yang memang suku Lewi memikul tabut perjanjian dan bangsa Israel mengikuti geraknya dari tabut perjanjian itu. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Timotius 3 ayat 6. 1 Timotius 3 ayat yang ke-6. 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Jemaatlah dasar dan penopang kebenaran. Ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Terus. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Ya. dibenarkan dalam roh. Terus. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, Ya. diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Ya. yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita ini. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita ini. Amin. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, kita harus menghargai ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini kepada kita. Sebab sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita ini. Dengan demikian, kita harus menghargai dan menjunjung tinggi ibadah dan pelayanan ini melebihi dari yang lain. Menjunjung tinggi ibadah pelayanan ini melebihi dari yang lain. Puji Tuhan. Apa buktinya bahwa agunglah rahasia ibadah kita ini? Apa buktinya bahwa agunglah rahasia ibadah ini? Ibadah kita ini. Apa buktinya?
lewat ibadah ini kita boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus di dalam tanda pengalaman. Strip pertama di dalam tanda pengalaman kematian, strip pertama di dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitannya, strip yang kedua di dalam tanda kemuliaannya. Lewat ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan ini, lewat ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan ini, kita boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus di dalam tanda pengalaman kematian dan pengalaman kebangkitannya. Kemudian di dalam tanda kemuliaannya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Yesus mati terbunuh di atas kayu salib. Hari ketiga ia bangkit. Kemudian setelah 40 hari di atas bumi ini, dia terangkat dan naik, dipermuliakan di surga. Selanjutnya dia dipermuliakan. Pada saat ini dia naik dan terangkat ke surga. Dan sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dipermuliakan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saat dia naik terangkat, dipermuliakan saat dia naik terangkat ke surga. Sekarang Yesus anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Puji Tuhan. Jadi dari ibadah inilah kita boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam tanda pengalaman kematian, dalam tanda pengalaman kebangkitan dan kemuliaannya. Jadi betul-betul agunglah rahasia ibadah ini. Sebab itu sekali lagi saya tandaskan, mari kita menjunjung tinggi ibadah pelayanan ini lebih dari segala-galanya. Sebab agunglah rahasia ibadah kita ini. Amin. Puji Tuhan. Kemudian 3 tanda tersebut dibenarkan oleh strip pertama Roh Allah. Strip yang kedua disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya, terkhusus 12 murid atau rasul-rasul, dan yang terakhir Rasul Paulus. Disaksikan oleh 12 murid atau rasul-rasul, dan yang terakhir Rasul Paulus. Puji Tuhan. Jadi sudah sangat jelas, agunglah rahasia ibadah kita ini, sebab lewat ibadah ini kita boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam tanda pengalaman kematian, dalam tanda pengalaman kebangkitannya, dalam tanda kemuliaannya pada saat dia naik terangkat ke surga. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, biar kita junjung tinggi ibadah pelayanan ini lebih dari segala-galanya, lebih dari yang ada di bumi ini. Puji Tuhan, sebab agunglah rahasia ibadah kita ini. Puji Tuhan. Kemudian kita akan memeriksa rahasia besar yang kedua. Rahasia besar yang kedua yakni rahasia nikah. Rahasia besar yang kedua yakni rahasia nikah. Efesus 5. Efesus 5 ayat yang ke-32. Efesus 5 ayat 32, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Iya. Kristus dan jemaat. Puji Tuhan. Rahasia ini besar. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus ialah rahasia nikah, yakni hubungan antara Kristus sebagai mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Amin. Rahasia ini besar. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus ialah rahasia nikah, yakni hubungan antara Kristus sebagai mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Kita akan melihat kasih Kristus. Hubungan itu tadi berdasarkan kasih. Selanjutnya kita akan melihat kasih Kristus. Efesus 5 ayat 25 sampai 29. Efesus 5 ayat 25 sampai 29. Baca judulnya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya, dasar dari hubungan nikah, suami istri nikah, tubuh dan kepala bersatu. 25 sampai 29. Hai suami, kasihilah istrimu, ya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, ya, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Selanjutnya, praktek dari kasih Kristus ada 2.
praktek dari kasih Kristus ada dua. Ayat 26 sampai 29. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Itu yang pertama. Terus Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. inilah tujuannya. Kemudian terus Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. terus Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, Iya. sama seperti tubuhnya sendiri. iya. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kemudian praktek kasih yang kedua ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya Iya, sendiri, terus? tetapi mengasuhnya dan merawatinya, Iya. sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Praktek dari kasih Kristus ada dua. Yang pertama kita sudah membaca dalam Efesus pasal yang kelima ayat 26. Kristus menguduskan sidang jemaat dengan memandikannya dengan air dan firman. Kristus menguduskan sidang jemaat dengan memandikannya dan dengan air dan firman. Puji Tuhan. Sidang jemaat dikuduskan dengan memandikannya dengan air dan firman. Amin. Ini praktek kasih Kristus yang pertama kepada sidang jemaat sebagai tubuhnya. Berbicara tentang mandi berarti dibutuhkan firman yang limpah. Berarti dibutuhkan firman yang limpah supaya kehidupan rohani kita bersih dan suci. Puji Tuhan. Haleluya. Berbicara tentang mandi berarti dibutuhkan firman yang limpah supaya kehidupan rohani kita bersih dan suci. Jadi kita tidak mungkin bersih dan suci jika hanya menyampaikan 1-2 ayat firman Allah. Tetapi harus dengan limpah atau mandi air firman. Amin, saudaraku. Mandi air firman. Puji Tuhan. Mari kita lihat air firman yang limpah itu di dalam Wahyu 22 ayat 1. Mari kita lihat air firman yang limpah itu di dalam Wahyu 22 ayat 1. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, Iya. yang jernih bagaikan kristal, Sungai air kehidupan jernih bagaikan kristal. Terus dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. iya, sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Puji Tuhan. Cirinya jernih bagaikan kristal. Ya, saya ulangi Wahyu 22 ayat 1, sungai air kehidupan itu mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Inilah air firman yang limpah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Cirinya air yang limpah, cirinya jernih bagaikan kristal. Jernih bagaikan kristal. Puji Tuhan. Mari kita lihat air firman yang jernih itu, Yehezkiel 35. Yehezkiel 36 maksud saya. Yehezkiel 36 ayat yang ke-25 terlebih dahulu. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, Air jernih terus yang akan mentahirkan ya, kamu. dikuduskan dengan air dan firman yang limpah, ditahirkan, dikuduskan. Terus Dari segala kenajisan ya, dan dari semua berhala-berhalamu, Iya. aku akan mentahirkan kamu. puji Tuhan. Haleluya. Air yang jernih itu berkuasa untuk mentahirkan dan membersihkan serta menyucikan kita dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhala. Amin. Air yang jernih, saudaraku, air yang jernih itu berkuasa untuk mentahirkan atau membersihkan dan menyucikan kehidupan kita dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhala. Puji Tuhan, kita bersyukur dengan air yang jernih, dengan air yang limpah, dengan cirinya jernih seperti kristal, itu sangat berkuasa untuk mentahirkan, berkuasa untuk membersihkan dan menyucikan kita dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhala di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Haleluya. Pekerjaan dari dosa kenajisan, pekerjaan dari kenajisan menghambat pembangunan tubuh. Menghambat pembangunan tubuh, dengan lain kata,
kesatuan tubuh tidak terwujud. Inilah pekerjaan dari roh najis, menghambat pembangunan tubuh. Dengan lain kata, kesatuan tubuh tidak terwujud, terhambat oleh karena adanya dosa kenajisan ini. Dan kalau pemuda remaja punya pengalaman di sini, jangan bertahan dengan sifat yang bodoh seperti itu. Amin. Kalau pemuda remaja punya sifat yang salah seperti itu, jangan pertahankan itu lagi. Karena itu merusak gereja Tuhan, merusak pembangunan tubuh, menghambat kesatuan tubuh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian pekerjaan dari berhala-berhala. Pekerjaan dari berhala-berhala menghalangi kita untuk beribadah dan melayani Tuhan. Sama artinya liar tidak tergembala. Pekerjaan dari berhala menghalangi kita untuk beribadah dan melayani Tuhan. Sama artinya liar tidak tergembala. Sebab berhala artinya, berhala ialah segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Misalnya, kalau karena kita meninggalkan ibadah dan pelayanan karena pekerjaan, itu berhala. Meninggalkan ibadah dan pelayanan karena kesibukan-kesibukan yang ada di dunia ini, itulah berhala. Meninggalkan ibadah dan pelayanan karena uang, itu adalah berhala. Jadi berhala ini, saudaraku, menghalangi kita untuk beribadah, menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sampai malam ini, Kristus menguduskan kita dengan air dan firman yang limpah. Air firman yang limpah itu, itulah sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tata Allah dan tatana domba. Cirinya jernih seperti kristal, jernih. Jadi kuasa firman yang jernih ini berkuasa untuk mentahirkan, berkuasa untuk membersihkan dan menyucikan kehidupan kita dari dosa kenajisan dan dari dosa semua berhala-berhala yang ada di bumi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh menikmati air firman yang limpah dengan cirinya jernih, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang puji Tuhan, air yang limpah itu jernih sehingga berkuasa untuk membersihkan dan menyucikan kehidupan kita dari kenajisan dan berhala-berhala. Sebaliknya air yang tidak jernih, itulah firman yang ditambahkan, firman yang dikurangkan, tidak berkuasa membersihkan dan menyucikan kita dari segala dosa kenajisan dan dosa berhala-berhala. Amin. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menikmati, karena kita boleh dikuduskan dengan air firman yang limpah. Itulah sungai air kehidupan, cirinya jernih seperti kristal. Amin. Berkuasa menyucikan kita dari kenajisan dan berhala-berhala. Puji Tuhan. Ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru, Ya. dan roh yang baru Ya. dalam batinmu. Puji Tuhan terus. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, Ya. dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sampai 28 terus. Rohku akan kuberikan diam di dalam batin, Roh yang baru diam di dalam batin terus. dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, Terus. dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, Iya. dan melakukannya. Ya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, Terus. dan kamu akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada kita. Puji Tuhan. Selanjutnya Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Itulah kuasa dari air firman yang limpah, cirinya jernih. Selanjutnya Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Strip pertama, hati yang baru ialah hati yang taat, berarti tidak keras hati lagi. Amin. Bersyukur ya kepada pengajaran mempelai, air firman yang limpah ya, sungai air kehidupan yang limpah, jernih seperti kristal. Puji Tuhan. Haleluya. Hati yang baru adalah hati yang taat, berarti tidak keras hati. Strip yang kedua, roh yang baru di dalam batin kita itu, ya, roh yang baru ditaruh di dalam batin kita.
tujuannya membuat kita akan berdiam di negeri. Tuhan akan memberi roh yang baru, tujuannya diam di dalam roh yang baru itu, diam di dalam batin kita, tujuannya untuk membuat kita akan berdiam di negeri. Puji Tuhan, menunjuk ibadah pelayanan sebagai milik pusaka yang telah diberikan, yang telah diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Puji Tuhan, roh yang baru di dalam batin kita, diberikan oleh Tuhan roh yang baru di dalam batin kita, tujuannya supaya membuat kita berdiam di negeri. Negeri yang dimaksud itulah ibadah pelayanan sebagai milik pusaka yang telah diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Kita bersyukur kita dapat melihat contoh, saudaraku, itulah ladang anggur Nabot. Dia seorang yang setia, berdiam untuk di negeri. Sekalipun ada tawaran dari Raja Ahab untuk menggantikan ladang anggurnya itu yang lebih luas, yang lebih besar, bahkan diganti lagi dengan uang yang banyak. Tetapi Nabot tetap mempertahankan milik pusaka yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Tuhan, biarlah kiranya kita semua berdiam di negeri. Inilah ibadah pelayanan sebagai milik pusaka yang Tuhan pertahankan. Siapa yang bisa bertahan? Siapa yang bisa berdiam di negeri? Itulah mereka yang sudah memiliki roh yang baru yang ditaruh oleh Tuhan di dalam batin kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian Wahyu 22 ayat 1. Kemudian Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, Ya. yang jernih bagaikan kristal, Ya. dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Puji Tuhan. Kemudian, adapun air yang jernih itu bagaikan kristal. Adapun air yang jernih itu, sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari takhta Allah, sama dengan air yang limpah. Amin. Kemudian air yang limpah itu jernih bagaikan kristal. Kemudian air yang limpah itu jernih bagaikan kristal. Kristal sama dengan transparan. Kristal sama dengan transparan, sama dengan luar dan dalam, sama tidak ada yang ditutup-tutupi. Sama dengan tampil apa adanya. Sama dengan tampil apa adanya. Menunjuk orang yang jujur. Ini menunjuk kepada orang yang jujur. Kristal sama dengan transparan, sama dengan tampil apa adanya, berarti luar dalam sama, tidak ada yang ditutup-tutupi. Menunjuk orang yang jujur, menunjuk orang yang jujur. Puji Tuhan. Dalam Kolose di situ dijelaskan di situ dijelaskan supaya kita jangan saling mendustai satu dengan yang lain. Biarlah kita berlaku jujur di hadapan Tuhan. Amin. Bagaikan kristal, transparan, tampil apa adanya. Tidak ada lagi yang disembunyi-sembunyikan. Itu menunjuk kepada orang yang jujur. Menunjuk kepada orang yang jujur. Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, Mempersembahkan syukur sebagai korban. ia memuliakan aku. Ya, terus Siapa yang jujur jalannya, bagian B. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. puji Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, maka keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Amin. Jadi dengan jujur saja Tuhan akan memperlihatkan keselamatan itu. Dengan jujur saja Tuhan memperlihatkan keselamatan itu. Berarti sebaliknya, kalau tidak jujur, tidak akan pernah menemukan keselamatan. Tidak akan pernah melihat keselamatan.
Sebab itu di atas tadi saya sudah katakan, jangan saling mendustai satu dengan yang lain. Biarlah kita tampilkan hati dengan hati yang jujur. Dengan hati yang jujur, Tuhan akan menunjukkan jalan keselamatan kepadanya. Sebaliknya, kalau tidak jujur, tidak akan pernah melihat keselamatan. Amin. Kita tidak perlu terlihat baik di depan manusia. Kita perlu kejujuran di hadapan Tuhan. Mata manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati batin manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian saudaraku, tanda orang jujur senantiasa memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan syukur sebagai korban kepada Tuhan. Tanda orang jujur. Puji Tuhan. Tanda orang jujur senantiasa memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan syukur sebagai korban kepada Tuhan. Selalu bersyukur. Itu tanda. Itulah tanda orang jujur. Senantiasa memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan syukur sebagai korban kepada Tuhan. Itu tanda orang jujur, ya. Amin. Senantiasa memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan syukur sebagai korban kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 7. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Ya, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Terus, Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. iya, puji Tuhan. Jadi orang yang bersyukur kepada Tuhan, itu adalah tanda kejujuran seseorang. Itu adalah tanda kejujuran hati seseorang. Jadi orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah tanda kejujuran hati seseorang. Puji Tuhan. Kalau orang itu tidak jujur, orang yang semacam ini sangat sukar memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan syukurnya sebagai korban kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Orang yang tidak jujur suka bersungut-sungut. Orang yang tidak jujur suka ngomel, ngedumel di belakang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amsal 11 ayat 11. Amsal 11 ayat 11. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Berkat orang jujur Iya. memperkembangkan kota, Ya. tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Puji Tuhan. Lihat. Penting untuk kita ketahui. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Perlu untuk kita ketahui. Penting untuk kita ketahui. Berkat orang jujur apa? Memperkembangkan kota. Itu berkat orang jujur. Memperkembangkan kota. Puji Tuhan. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Sudah jelas yang dimaksud di sini ialah kota Yerusalem baru. Sudah sangat jelas yang dimaksud di sini kota Yerusalem baru, memperkembangkan kota. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Sudah jelas yang dimaksud di sini ialah kota Yerusalem baru, tidak mungkin kota-kota yang lain. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Kota apa? Kota Yerusalem baru. Tidak mungkin kota yang lain. Itu berkat orang jujur. Memperkembangkan kota. Ingat itu. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Sudah jelas kota Yerusalem baru. Tidak mungkin kota Medan. Tidak mungkin kota Jakarta. Sudah jelas kota Yerusalem baru. Amin. Wahyu 21 ayat 2. Wahyu 21 ayat 2. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Dan aku melihat kota yang kudus. Ya. Yerusalem yang baru. Kota Yerusalem baru terus. Turun dari sorga. Ya. Dari Allah. Ya. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan Ya. yang berdandan untuk suaminya. Iya.
kota kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kota kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah. Kemudian keadaannya berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Inilah berkat orang jujur, memperkembangkan kota, menjadi mempelai wanita Tuhan. Amin. Ini berkat orang jujur. Ini berkat orang jujur, menjadi mempelai wanita Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Inilah kota idam-idaman. Inilah yang kita dambakan. Sebab sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita ini adalah perjamuan malam anak domba, pesta nikah anak domba. Puji Tuhan. Inilah berkat orang jujur, memperkembangkan kota, menjadi mempelai wanita Tuhan. Gak jujur, tidak jadi mempelai wanita Tuhan. Puji Tuhan. Jadi berkat orang jujur melebihi dari apa yang ada di dunia ini. Sebab langit yang baru, bumi yang sebab coba baca ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi berkat orang jujur itu memperkembangkan kota. Itulah Yerusalem baru, kota mempelai. Amin. Berkat orang jujur ini melebihi dari segala yang ada di bumi ini. Sebab apa? Langit yang pertama dan bumi yang pertama bahkan akan berlalu. Bahkan laut pun tidak ada lagi. Amin. Melebihi dari segala-galanya. Jadi ibadah kita ini tidak hanya untuk arah dari ibadah pelayanan ini tidak berakhir pada berkat-berkat dunia. Tapi pesta nikah anak domba. Berkat orang jujur melebihi dari segala yang ada di bumi ini. Amin. Langit pertama akan berlalu, bumi pertama berlalu, laut tidak ada lagi. Berarti berkat orang jujur melebihi dari yang ada di bumi ini. Segala yang ada di bumi ini adalah kesia-siaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 10 sampai 11. Ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Ayat 9, Tuhan menunjukkan pengantin perempuan mempelai anak domba. Itu ayat 9. Sedangkan ayat 10 sampai 11 terus. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Iya, kota yang kudus. Terus? Yerusalem turun dari surga Iya. dari Allah. Iya, terus? Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Iya. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Paling indah loh, saudaraku. Terus? Bagaikan permata yaspis Iya. jernih seperti kristal. Adapun kota itu bercahaya kemuliaan Allah. Adapun kota Yerusalem baru bercahaya kemuliaan Allah. Sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Adapun kota Yerusalem baru bercahaya kemuliaan Allah. Adapun kota Yerusalem baru bercahaya kemuliaan Allah. Seperti permata yang paling indah, yaitu permata yaspis. Dan permata yaspis ini jernih seperti kristal. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah permata yang paling indah. Puji Tuhan. Jadi mempelai wanita Tuhan adalah permata hati Tuhan yang paling indah. Amin. Mempelai wanita Tuhan adalah permata hati Tuhan yang paling indah. Biarlah kita semua digambarkan seperti kota Yerusalem baru, kota mempelai, permata yang paling indah, permata hati Tuhan yang paling indah. Puji Tuhan. Kemudian permata itu, permata yaspis itu jernih seperti kristal. Jernih seperti kristal. Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Jernih seperti kristal berarti tidak ada lagi, itu menuju kepada orang yang jujur. Berkat orang jujur adalah memperkembangkan kota.
Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah kristal. Permata yang paling indah, permata yaspis, jernih seperti kristal. Amin. Puji Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 26. Kita kembali membaca Efesus pasal 5 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dengan air dan firman, setelah itu Supaya dengan demikian ya. ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Iya. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Iya. Kristus menguduskan sidang jemaat dengan memandikan dengan air dan firman. Tujuannya, ya, tujuannya untuk menempatkan jemaat di hadapan dirinya, dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, sama dengan jemaat kudus tidak bercela. Inilah mempelai wanita Tuhan, menempatkan jemaat di hadapan dirinya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, sama dengan kudus tidak bercela. Itu menunjuk kepada mempelai wanita Tuhan. Inilah berkat orang jujur, memperkembangkan kota. Amin. Jadilah kehidupan pemuda remaja, kehidupan yang jujur, berkatnya melebihi dari yang ada di bumi ini. Amin. Puji Tuhan. Berkatnya melebihi dari apa yang ada di dunia ini. Puji Tuhan, tidak lama lagi Tuhan datang menjemput mempelai wanitanya di awan nan permai. Kita lihat keadaan dunia sudah tidak menentu. Keadaan dunia sudah tidak lagi jelas. Kasih sudah semakin dingin. Yang jahat semakin jahat, dan biarlah yang suci semakin suci. Itu berkat orang jujur, menjadi mempelai wanita Tuhan. Yerusalem baru, permata hati yang paling indah, jernih seperti kristal. Dan memang Tuhan menguduskan kita dengan air yang limpah. Supaya apa? Tuhan menempatkan jemaat dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Jernih seperti kristal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amsal 11 ayat 3. Amsal 11 ayat yang ketiga. Ya. Lihat Amsal 11 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Iya, terus. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Puji Tuhan. Orang jujur dipimpin oleh ketulusan hatinya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dirusak oleh ketidakjujurannya. Dirusak oleh dustanya. Itu pengkhianat. Puji Tuhan. Tetapi biarlah kita menjadi kehidupan muda remaja yang jujur. Berilah diri dipimpin oleh ketulusan hati, jangan pura-pura, jangan munafik. Berilah diri dipimpin oleh ketulusan hati, jangan pura-pura, jangan munafik. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian itulah praktek kasih dari Kristus yang pertama. Sekarang praktek dari kasih Kristus yang kedua. Praktek kasih Kristus ada dua. Yang pertama tadi, Kristus menguduskan sidang jemaat dengan air dan firman yang limpah. Amin. Yang kedua, boleh baca langsung Efesus 5 ayat 28 sampai 29. Efesus 5 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Baca. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, terus sama seperti tubuhnya sendiri. Iya. Siapa yang mengasihi istrinya, Iya. mengasihi dirinya sendiri.
sendiri. Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Terus, Tetapi mengasuhnya dan iya, merawatinya. mengasuhnya dan merawatinya. Terus, Sama seperti Kristus terhadap jemaat. iya. Yang kedua, Kristus mengasuh dan merawati sidang jemaat. Kristus mengasuh dan merawati sidang jemaat. Puji Tuhan. Strip pertama, mengasuh. Ya, mengasuh berarti memberikan didikan supaya kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang Kristen, khususnya pemuda remaja, memiliki hikmat surgawi. Memiliki hikmat surgawi. Sebab kegunaan dari hikmat dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh kita baca Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu Ya. seperti kepada anak-anak? Ya, anak-anak terus. Hai anakku, Ya. janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Diasuh berarti dididik oleh Tuhan, terus Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. iya. Ayat 5 terlebih dahulu. Puji Tuhan. Saudaraku, syarat untuk menerima didikan Tuhan, jangan anggap enteng terhadap didikan Tuhan. Strip yang kedua, jangan putus asa apabila kita diperingatkan oleh Tuhan. Ya, syarat untuk menerima didikan dari Tuhan, satu, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan itu. Dua, jangan putus asa apabila kita diperingatkan oleh Tuhan. Amin. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Itu syarat pertama. Berarti menghargai firman yang mendidik. Menghargai firman Allah yang sifatnya mendidik. Mengajar supaya kita boleh memiliki hikmat surgawi. Kegunaan hikmat dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dulu kita tidak mengerti membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Semuanya sama. Kadang perasaan ini, kalau terbawa perasaan, kita tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi lewat didikan ini, kita boleh menerima hikmat surgawi yang berguna untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sebab itu syaratnya jangan anggap enteng didikan. Hargai didikan firman saat kita diajar oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Syarat yang kedua, jangan putus asa. Kalau kita diperingatkan oleh Tuhan, kalau memang kita salah, lalu ada peringatan dari Tuhan, jangan putus asa. Sebab peringatan itu pasti sakit. Tidak mungkin enak. Tapi jangan putus asa. Cara Tuhan untuk memperingatkan kita banyak. Sekali waktu bisa saja kita boleh mengalami celaka di tengah jalan. Atau bisa saja sakit, bisa saja bangkrut. Bisa saja kehabisan uang karena kesalahan. Lalu Tuhan peringatkan. Apabila itu terjadi, jangan putus asa. Amin. Puji Tuhan. Ayat 6 sampai 7. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Terus? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Iya. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Iya. Terus? Di manakah terdapat anak yang diulangi? Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi hanya orang yang dikasihinya loh. Ya, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi hajaran itu berlaku hanya untuk orang yang dikasihinya. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang rindu untuk tetap dikasihi oleh Tuhan? Hargai didikan Tuhan. Jangan putus asa kalau ada peringatan-peringatan. Andai kata peringatan itu sakit, jangan putus asa. Maju terus. Amin. Puji Tuhan. Angkat tangan terus. Puji Tuhan. Amin. B. Tuhan menyesah orang yang dia akuinya sebagai anak.
Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Puji Tuhan. Jadi didikan itu hanya berlaku bagi orang yang dikasihinya, A, bagi orang yang dikasihnya, B, bagi orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau dia bukan anak, dia tidak akan mendapat didikan dari Tuhan. Hanya orang yang diakui anak mendapat didikan dari Tuhan. Puji Tuhan. Pemuda remaja semuanya adalah anak-anak rohani saya. Kalau pemuda remaja merasa diri sebagai anak rohani, maka harus mau menerima didikan dan hajaran dan teguran. Dan saya juga hanya mengajar orang yang saya kasihi dan yang saya akui anak. Dan orang yang tidak saya akui anak tidak akan mendapat didikan. Sehingga hidupnya seenaknya saja berjalan dengan maunya sendiri. Kalau sudah itu engkau rasakan, hati-hati. Nanti akan berada di tepi maut. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, itu tentang mengasuh, tapi boleh kita tambahkan sedikit. Ayub 5 ayat 17. Ayub 5 ayat 17. Terus? Demikian firman Tuhan. Ya. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ya, ini yang benar. Yang benar adalah berbahagialah apabila manusia ditegur Allah. Itu yang benar. Amin. Yang benar adalah berbahagialah apabila manusia ditegur oleh Allah. Terus? Sebab itu janganlah engkau Ya. menolak didikan yang maha kuasa. Sebab itu jangan tolak apabila engkau dididik oleh Tuhan. Amin. Jangan tolak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah soal mengasuh. Berarti menerima didikan dari Tuhan. Amin. Dengan didikan ini kita memiliki hikmat surgawi. Kegunaannya dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kalau kita sudah dapat membedakan itu, pasti kita jalan dengan baik. Berbuat dengan baik. Puji Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tapi perlu saya tambahkan sedikit lagi. Tidak perlu ditulis. Allah 2 kali menampakkan diri kepada Salomo. Yang pertama, Salomo ketika Allah menampakkan dirinya, yang pertama Salomo menerima hikmat dari surga, dari Allah. Tujuannya supaya dia dapat menyelesaikan semua perkara dari semua bangsa umat Israel. Itu tujuannya menerima hikmat. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Lalu Tuhan mengabulkan permintaan itu karena Salomo tidak meminta kekayaan, umur panjang, dan tidak meminta musuh untuk dikalahkan. Puji Tuhan. Dan itu baik di mata Tuhan dan Tuhan memberikannya. Kemudian kalau kita perhatikan pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudaraku, sengsara Yesus, ya, itulah hikmat dan kekuatan Allah. Sengsara salib, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, itulah hikmat dan kekuatan Allah. Amin, saudaraku. Saudaraku, 2 loh batu yang berisikan 10 hukum Allah sudah dipecahkan oleh Musa karena bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala. 2 loh batu yang berisikan 10 hukum Allah yang dipecah-pecahkan itu adalah berbicara tentang Yesus telah menyerahkan segenap hidupnya untuk dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Jadi sengsara salib itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian, untuk yang kedua kali Allah menampakkan diri kepada Salomo, setelah Salomo
selesai mendirikan bait Allah, rumah Tuhan. Kemudian setelah rumah Tuhan itu selesai didirikan, Salomo pun mengangkut tabut perjanjian Allah, lalu ditempatkan di ruangan maha suci, sehingga bait Allah itu penuh dengan kemuliaan Allah. Adapun isi dari tabut perjanjian adalah 2 loh batu yang baru yang dipahat oleh Musa yang sama dengan yang pertama. Jadi hikmat itu akan membawa kita sampai kepada kemuliaan. Itulah pesta nikah anak domba. Amin. Jadi syarat untuk mendapatkan hikmat, terima didikan. Jangan anggap enteng didikan. Jangan putus asa kalau ada teguran. Karena Tuhan hanya mengajar mendidik orang yang diakuinya anak dan yang dikasihinya. Tidak diakui anak, tidak dikasih, tidak akan mendapat didikan. Tetapi kalau kita merasa aman, nyaman karena tidak ada didikan dari Tuhan, sama artinya engkau sedang berada di tepi maut. Tidak sampai kepada kemuliaan, tapi di tepi maut. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia Bapa yang kekal. Puji Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, merawati. Strip yang kedua, merawati. Nah, tadi praktek kasih Kristus ada 2, yang kedua tadi mengasuh dan merawati. Strip yang kedua, merawati. Puji Tuhan. Merawati artinya yang sakit disembuhkan. Berarti yang sakit disembuhkan. Itu arti merawati. Amin. Yang sakit disembuhkan. Ayub 5 ayat 18. Karena dialah yang melukai. Dia yang melukai, tetapi juga yang membebat. Iya, dia melukai tetapi juga membebat. Terus Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. puji Tuhan. Dia yang melukai tetapi juga yang membebat. Kemudian dia yang memukuli tetapi tangannya juga menyembuhkan. Puji Tuhan. Dia yang melukai tetapi juga membebat. Dia memukuli tetapi tangannya juga menyembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Malam ini firman Tuhan, pedang roh, itulah firman Allah datang untuk melukai daging kita supaya untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita alami. Banyak dosa kejahatan, banyak dosa kenajisan terjadi. Malam ini datang pedang roh melukai hidup kita. Tetapi dia nanti yang melukai, saudaraku, juga dia yang akan menyembuhkan. Tuhan bukan tidak punya tujuan untuk melukai hati kita. Tuhan bukan tidak punya tujuan untuk memukuli kehidupan kita. Setelah nanti dilukai dengan pedang roh, hati kita terluka karena firman itu sakit bagi daging. Saat firman menunjuk dosa, sakit bagi daging. Pedang roh melukai hati. Tetapi saat itu Tuhan nanti menyembuhkan. Kalau kita tidak dilukai terlebih dahulu oleh pedang roh firman Allah, kita tidak akan mengalami kesembuhan dari sakit penyakit. Tidak sembuh dari dosa kenajisan, tidak sembuh dari dosa kejahatan, tidak sembuh dari dosa-dosa yang lain. Tapi dia yang melukai dengan pedang roh, dia juga nanti yang menyembuhkan. Amin, saudaraku. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tiada kasih yang sebesar dari kasih Allah. Siapa yang bisa mengobati luka-luka di batin ini? Siapa yang bisa melepaskan kita dari sakit penyakit, yaitu dosa kejahatan, dosa kenajisan? Hanya dengan pedang roh. Dia mengerti kita walaupun sakit bagi daging, tapi akhirnya segala sakit disembuhkan. Sebab itu
Tidak berlebihan saya mengatakan, kita ini adalah orang-orang pilihan. Karena kita sudah menerima firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Kita memikul tabut dan mengikuti geraknya firman pengajaran mempelai. Kemana saja kita dibawa. Puji Tuhan. Haleluya. Biarkanlah firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel mengurusi semua apa yang kita miliki. Mengurusi nikah, hubungan intim dengan Tuhan. Mengurusi segala sesuatu yang ada di luar. Amin, saudaraku. Jadi berkat dari pengajaran mempelai ini sampai kepada pemerintahan. Sebab Potifar adalah pejabat tinggi di Mesir. Jadi dimanapun kita berada akan menjadi berkat sampai tempat di mana kita bekerja. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, Yesus telah dilukai di atas kayu salib. Dia telah dipukuli di atas kayu salib. Tetapi dosa kita yang ditanggungnya. Amin. Kalau Yesus mengalaminya di atas kayu salib, maka biarlah kita juga menerimanya, mengalaminya lewat ibadah ini. Sebab firman Allah, yaitu pedang roh, datang untuk melukai hati kita, tetapi yang akhirnya kita boleh mengalami kesembuhan dari sakit, penyakit. Itulah dosa, kejahatan, dan dosa kenajisan. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya kita akan membaca Efesus pasal yang kelima. Ayat 31. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, Iya. dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lihat. Kasih Kristus itu dinyatakan kepada sidang jemaat sebab Yesus mempelai laki-laki surga telah meninggalkan surga yang mulia. Dia turun ke dunia yang paling hina ini untuk mengangkat kehidupan kita dari kehinaan ini, untuk selanjutnya Tuhan membawa kita di dalam kemuliaan. Amin, saudaraku. Yesus sebagai mempelai laki-laki surga telah meninggalkan surga yang mulia. Dia turun ke dunia yang hina ini untuk mengangkat kita dari kehinaan, selanjutnya dibawa di dalam kemuliaan. Puji Tuhan, kita harus hargai pengorbanan Kristus. Dia telah meninggalkan surga yang mulia. Dia turun ke dunia untuk menjemput gerejanya, mengangkat gerejanya dari kehinaan untuk dibawa di dalam kemuliaan, menjadi milik kepunyaan Allah, harta kesayangannya sampai selama-lamanya. Itulah wujud dari kasih Kristus. Dia telah meninggalkan surga yang mulia. Sebab itu hargailah apa pengorbanan Kristus. Amin. Apa yang telah Dia korbankan, kita hargai. Jangan bersungut-sungut manakala kita diajar untuk berkorban, manakala dididik untuk berkorban. Jangan berhitung-hitung, karena Yesus sebagai anak domba Allah telah dipersembahkan sebagai korban bakaran. Potongan daging itu dibiarkan di atas mezbah sampai pagi, sampai hangus. Hargai korban Kristus. Dia telah meninggalkan surga mulia, turun ke dunia untuk menjemput mempelai perempuannya, mengangkat kita di dalam kemuliaan. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kelak kita akan dipermuliakan bersama dengan Dia
sampai selama-lamanya. Sekali lagi, biarlah firman pengajaran mempelai ini, kita beri kuasa kepada firman pengajaran mempelai untuk mengatur segala milik kita, segala milik hidup kita. Biarlah hikmat surgawi mengatur kehidupan kita. Amin, saudaraku. Sekali ayat Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya Ya. dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Ya. Tuhan memberkati rumah Ya. orang Mesir itu karena Iya. Yusuf. Iya, Tuhan memberkati Potifar dengan berkat Tuhan yang besar. Amin. Karena Potifar memberi kuasa kepada pengajaran mempelai untuk mengurusi segala miliknya. Dia diberkati di rumah, diberkati di ladang. Ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Iya. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Kalau kita memberikan kesempatan kepada pengajaran mempelai untuk mengurusi segala milik kita, kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang besar. Dan kita tidak perlu repot mengurusi segala sesuatunya. Kita tidak perlu pusing untuk membeli sepatu. Kita tidak perlu pusing mengurusi, yaitu membeli pakaian. Tidak perlu mengurusi untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Karena pengajaran mempelai sudah menyediakan segala sesuatu, melakukan segala perkara yang besar, sehingga kita hanya sibuk untuk mengurusi makanan kita. Itulah firman Allah sebagai kebutuhan pokok kita di hari-hari terakhir ini. Izinkan pengajaran mempelai untuk mengurusi segala sesuatu, supaya segala milik kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang firman pengajaran mengurusi kita, tidak perlu repot mengurusi untuk membeli sepatu, kebutuhan-kebutuhan yang lain, membeli pakaian, kebutuhan-kebutuhan yang lain, dan lain sebagainya. Selain mengurusi makanan, itulah firman Allah sebagai santapan rohani kita masing-masing di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan, semakin hari kita semakin diberi pengertian untuk semakin hari tenang saja di dalam Tuhan. Izinkan saja hikmat surgawi mengurusi segala sesuatu. Semuanya akan disediakannya. Tidak perlu repot. Semuanya milik kita diberkati. Tidak perlu kita urusi apa yang menjadi kebutuhan kita. Pengajaran mempelai sudah memberkati. Cukup kita repot untuk mengurusi makanan kita. Firman Allah. Tidak perlu kita sibuk bagaimana mengurusi sepeda motor, bagaimana mengurusi kendaraan dan lain sebagainya. Izinkan pengajaran mempelai mengurusi segala sesuatu. Dan segala sesuatu akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat Tuhan yang besar. Segala milik kita diberkati. Yang perlu kita urusi hanya soal makan minum firman Allah sebagai makanan rohani kita. Yang kuliah sudah diberkati oleh pengajaran mempelai. Yang masih duduk bangku TK, SD, SLTP, SLTA, perkuliahan diberkati. Yang belum mendapat pekerjaan, disediakan Tuhan pekerjaan. Yang penting urusi pengajaran mempelai. Masalah jodoh masa depan sudah diberkati oleh pengajaran mempelai. Hanya satu yang kita urusi, soal makan saja. Jangan repot soal perkara lahiriah. Pengajaran mempelai, izinkan pengajaran mempelai berkuasa. Beri kesempatan kepada pengajaran mempelai. Jangan tahan dirimu. Jangan tahan pengajaran mempelai dengan sifat manusiamu. Izinkan pengajaran mempelai hidup dalam hidupmu. Izinkan pengajaran mempelai berkuasa dalam hidupmu. Engkau diberkati dengan luar biasa. Diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Hanya satu yang perlu kita urusi, yaitu soal makan. Pengajaran nikmati saja. Jangan sampai engkau repot pekerjaan, engkau tinggalkan pengajaran mempelai lewat ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan. Engkau salah kaprah, engkau sudah putar balik firman Tuhan. Jangan diputar balik. Jangan diputar balik.
Kita hanya sibuk dengan mengurusi firman, makanan rohani. Soal yang lain, pengajaran mempelai memberkati segala milik kita. Di rumah, di ladang, di dalam, di luar. Sampai kepada pusat pemerintahan. Karena Potifar seorang pejabat tinggi di Mesir. Tuhan Yesus memberkati kita semua.